Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali. Kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Adapun tema renungan hari ini, Rabu 19 Februari 2025, adalah siapa yang kita andalkan. Siapa yang kita andalkan? Adapun bacaan firman Tuhan terambil dari Mazmur 120 ayat 1 sampai 7. Mazmur 120 ayat 1 sampai 7. Mari kita bersama-sama berdoa lebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kembali Engkau merawat iman kami, memberikan makanan rohani bagi kami. Engkau memberikan firman-Mu untuk pertumbuhan kehidupan iman kami, Tuhan. Terima kasih saat ini. Berkatilah kami agar kami mampu untuk mendengarkan dan melakukan dengan baik setiap firman-Mu. Kami menyerahkan segala dosa-dosa kami, Tuhan, agar kami Engkau perkenankan dengan hati yang terbuka mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu Tuhan berkati agar mampu menjelaskan isi firman-Mu. Kami menaikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka, kita baca Mazmur 120. Mazmur 120 ayatnya 1-7 yang demikian isinya. Nyanyian siarah. Dalam kesesakanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Apakah yang diberikan kepadamu, dan apakah yang ditambahkan kepadamu, hei lidah penipu? Panah-panah yang tajam dari pahlawan dan bara kayu arar. Celakalah aku karena harus tinggal sebagai orang asing di Mesek, karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan diawali dengan sebuah pengakuan iman pemazmur. Diawali dengan sebuah pengakuan iman pemazmur yang demikian. Dalam kesesakanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Ayat 1 demikian. Ketika seseorang merasakan kesesakan hidup, maka tentu ia berharap dapat terlepas dari keadaannya. Seperti pengalaman pemazmur yang waktu itu mengalami kesesakan. Dalam kesesakanku, kata pemazmur demikian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita dijelaskan kesesakan apa yang dialami oleh pemazmur. Jadi dijelaskan kesesakan apa yang dialami oleh pemazmur waktu itu. Mari kita lihat. Yang pertama, ia tinggal di negeri orang. Dia menjadi pendatang, ayat 5. Celakalah aku karena harus tinggal sebagai orang asing di Mesek, karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Di Kejadian 10 ayat 2 dijelaskan Mesek adalah sebuah bangsa. Mesek adalah sebuah bangsa yang tinggal di Asia Kecil, yang kini mungkin Turki. Sedangkan Kedar adalah suatu suku bangsa yang mengembara di Syria, di sebelah selatan Damaskus.
Kejadian 25 ayat 13. Dua tempat ini yang disebutkan tadi sebenarnya hanyalah sebagai kiasan atau lambang yang menggambarkan bangsa yang tidak ramah. Ketika tinggal di negeri orang, pemazmur merasakan kesesakan. Mengapa demikian? Yang pertama, ketika orang tinggal di negeri orang lain, tentu tidak senyaman hidup di negerinya sendiri. Ini yang pertama-tama. Yang pertama, kenapa tidak nyaman? Karena dia tinggal di negeri orang lain. Yang kedua, bukan hanya karena numpang di negeri orang lain, tetapi penduduknya suka bermusuhan, suka bertengkar, suka kekerasan. Ayat 6 dan 7, inilah yang menunjukkan mengapa harus tertekan kehidupan dari pemazmur. Ayat yang ketiga atau nomor 3, jadi yang kedua tadi adalah penduduknya tidak ramah, bermusuhan. Yang ketiga, pemazmur tertekan karena selalu difitnah, ditipu, diajak bertengkar. Pokoknya penduduknya itu tidak baik, selalu menggunakan kata-kata untuk menindas orang lain. Dalam keadaan tertekan dan mengalami kesesakan, pemazmur berseru kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Pemazmur mengandalkan Tuhan dalam menghadapi hidup yang tertekan. Ini berarti pemazmur mengakui bahwa kekuatannya itu terbatas, kekuatan dirinya itu terbatas. Ia tidak mungkin untuk mengandalkan dirinya sendiri, melawan tekanan dan mengatasi kesesakan hidupnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita juga sedang atau pernah mengalami tekanan hidup yang berat sehingga kita merasakan kesesakan? Lalu kepada siapa kita minta pertolongan? Apakah kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri atau mengandalkan Tuhan? Kalau kita mengandalkan Tuhan, maka kita harus mengenal Tuhan. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan itu, dia harus mengenal Tuhan. Orang yang bisa mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati, kalau ia mengenal Tuhan yang diandalkan itu. Jadi orang tidak bisa mengandalkan pihak lain, Tuhan, kalau dia tidak mengenal yang diandalkan itu siapa. Yang sering menjadi penghalang kita mengenal Tuhan dengan baik, yaitu kita lebih mengenal dan mengharapkan berkat-Nya daripada Tuhan, sang sumber berkat. Jadi kenapa kita sulit mengenal Tuhan? Karena kita lama-lama mengharapkan cuma berkat-Nya. Mengenalnya berkat-Nya, bukan Tuhan sumber berkat-Nya. Kalau kita hanya selalu melihat berkat-Nya, berkat Tuhan, dan tidak melihat sang sumber berkat, maka hidup kita lama-lama tidak akan mengenal Tuhan dengan baik. Apalagi pemahaman kita tentang berkat itu juga sangat terbatas. Ya, yang pertama kadang-kadang berkat kita mengerti hanya terbatas hal duniawi seperti kekayaan, kesehatan, pangkat, kedudukan, keberhasilan, kesehatan, kekayaan, dan sebagainya. Bukankah berkat Tuhan juga bisa berupa penyertaannya, kekuatan yang dari Tuhan, bimbingannya, penghiburannya, keselamatannya, dan sebagainya. Jadi ini pengertian berkat yang pertama. Yang kedua, berkat Tuhan juga bisa kita temukan. Bisa kita temukan di tengah keadaan hidup kita yang tidak enak. Kita bisa menemukan berkat Tuhan di tengah-tengah keadaan hidup kita yang tidak enak. Seperti ketika mengalami kelemahan tubuh, hidup kekurangan, hidup terhimpit oleh keadaan. Ingat, Tuhan bisa memakai keadaan kita ini untuk memberikan berkat kepada kita.
dipakai Tuhan keadaan yang tidak enak tadi untuk kita bisa berlatih. Terus berlatih supaya iman kita menjadi kuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita hidup di dunia ini tidak akan pernah lepas dari pergumulan dan masalah hidup. Marilah kita terus bersandar pada Tuhan, sumber kehidupan kita. Jangan bersandar kepada yang lain, bahkan jangan hanya bersandar pada berkat-berkat-Nya. Tetapi kita harus bersandar pada Tuhan, hidup mengenal Tuhan dengan baik, supaya kita terus bersandar kepada-Nya menghadapi segala pergumulan iman. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengakhiri renungan kita. Renungan kita dengan bersama-sama berdoa. Mohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Engkau sudah berkenan untuk mengingatkan kami, mengajar kami, menuntun hidup kami, agar kami selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Mengandalkan Tuhan itu harus didasari mengenal Tuhan, supaya kita menyandarkan hidup kita kepada pihak yang benar, kepada Tuhan yang kita kenal dengan sungguh-sungguh. Tetapi hambatannya kadang-kadang kami itu mengalami sesuatu di mana kami hanya berpegang pada berkat-Mu. Kami tidak berpegang pada Tuhan, tidak memandang Tuhan, tetapi hanya memandang berkat-Mu. Oleh sebab itu lama-lama kami melupakan Tuhan. Yang kami ingat, yang kami kenal hanyalah berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan berkat yang kami terima pun kadang-kadang kami tidak mampu mengerti dengan benar. Di mana berkat-Mu itu kami anggap kami mengerti hanya terbatas hal yang duniawi. Sebenarnya berkat-Mu banyak sekali. Berkat-Mu bisa berupa pendampingan, tuntunan, penguatan, bahkan keselamatan yang Kau berikan pada kami Tuhan. Berkat-Mu juga bisa kami temukan di tengah-tengah, di balik penderitaan dan pergumulan kami. Sehingga berkat-Mu begitu banyak, tidak hanya ketika kami sukacita atau bahagia, tetapi ketika hidup kami dalam kegelapan, ada berkat-Mu di balik semuanya itu. Terima kasih firman-Mu hari ini Tuhan. Saat ini kami hendak menaikkan doa syafaat kami. Kami hendak mendoakan gereja-Mu GKJ Sarimulyo. Tuhan berkati semua warganya, para simpatisan yang ikut kegiatan dan beribadah di GKJ Sarimulyo. Kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang terus ada di lingkungan GKJ Sarimulyo. Berkati Tuhan untuk saudara kami, warga gereja dan simpatisan dalam setiap pergumulan hidupnya Tuhan. Bagi para mahasiswa yang studi Engkau berkati, yang sekolah anak-anak kami juga Tuhan berkati, yang mencari pekerjaan, yang mencari pasangan hidup, Tuhan berkati semuanya tanpa kecuali. Terutama para pendatang yang datang dari luar kota, luar daerah, bahkan dari luar negeri yang ada dalam kegiatan GKJ Sarimulyo, Tuhan berkati semua ketika mereka jauh dari keluarganya. Bapa, kami juga berdoa untuk majelis gereja-Mu dalam melayani Engkau. Bersama-sama dengan komisi yang ada, panitia yang ada, Engkau berkati semuanya Tuhan, tanpa kecuali. Hamba-Mu juga berdoa untuk warga gereja yang sedang mengalami pergumulan hidup yang berat. Hadir dan berkati, kuatkan mereka. Terutama kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, majelis gereja-Mu,
di dalam kebersamaan untuk melayani Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Engkau berkati baik karena sakit penyakit maupun karena usia lanjut. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak Iska bersama putrinya yang saat ini sedang dalam perawatan di rumah sakit Sarjito. Tuhan berkati agar semua pulih-pulih kembali karena pertolongan Tuhan. Jamah berkati tim medis yang melakukan pelayanannya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Harjatmi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sarti Budi Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmi Artini Rusdi, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Berkati para orang tua kami ini di tengah kelemahan tubuhnya Tuhan. Terus berikan sukacita bagi mereka semuanya. Kami juga berdoa bagi yang sakit, Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresa, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Saharun, Bapak Tri Budi Santoso, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Ibu Erni Tanasep, anak kami Nasya Alana. Berkati mereka semua, masing-masing Tuhan lawat dan Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan kuatkan iman mereka. Bapa, kami berdoa untuk bangsa negara kami, berkatilah Tuhan. Keadaan bangsa kami yang masih memprihatinkan. Tetap Tuhan jamah, Tuhan hadir memakai para pemimpin bangsa kami untuk pemulihan keadaan bangsa kami. Kami mau serahkan bangsa kami agar semakin hari semakin rukun, semakin maju, kembali pulih keadaannya Tuhan. Bapa, kami menyerahkan semua doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, inilah renungan kita hari ini. Kita berjumpa kembali pada kesempatan mendatang. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.